Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan ibu-ibu ada 5.000 orang nih, Bu. Yang jawab salam saya cuma 1 orang, Bu. Bu, masih hidup loh. Boleh nanya nggak? Memberi salam hukumnya apa? Bos, hari ini wajib dari mana lo? Udah kenceng salah lagi. Memberi salam hukumnya sun, menjawab salam hukumnya wajib. Saya doain ibu-ibu yang nggak jawab salam saya lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahi alil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'azim. Wa balagha sa'atul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Yang terhormat yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz, para pengajar, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan kalau ada, TNI, Polri yang mudah-mudahan kita doakan. Yang mohon saya tidak sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak kurang biasa hormat saya kepada beliau sekalian. Juga yang terhormat rekan perjuangan saya, Ustaz Sahriat, juga ada ketua DPR baru, pengurus DPP, pengurus DPC, DPRA, FPI DKI Jakarta, yaitu Ustaz Haji Anton. Mudah-mudahan kita doakan tokoh-tokoh kita, pejuang-pejuang kita, laskar-laskar kita, anggota FPI semua senantiasa mendapat ridho dan berkahnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal. Tadi luar biasa akan disampaikan oleh Ustaz Sahriat. Baru saya dengar sedikit begitu beliau bersemangat. Beliau begitu luar biasa menyampaikan karena ini adalah penting bermasalah dengan umat Islam. Karena sekarang kita tak mau, tak layak dan tak takutkan, harus kita berhadapan dengan kebatilan. Betul? Harus berhadapan dengan kemungkaran, harus berhadapan dengan kezaliman. Tak layak dan tak takutkan adalah justru pembuat keonaran, pembuat kezaliman adalah gubernur zalim yang telah berani menghina agama kita sendiri. Betul? Kalau ada seorang walaupun yang Islam sekalipun, apalagi kafir menghina agama Allah, kita lawan atau tidak? Kita lawan atau tidak? Siapa walaupun kafir? Siapa walaupun zalim? Siapa peserta hoax? Siapa peserta hoax? Siapa pemimpin hoax? Siapa pemimpin hoax? Takut! Wajib untuk kita bersatu, saudara. Karena ini bukan main-main lagi. Kalau tidak kita berjuang, maka kita yang akan diinjak-injak. Kita akan dijerat, kita akan bantai dari dulu PKI. Saya tanya PKI ada atau tidak? Polisi ada atau tidak? Ternyata semuanya saudara ini ada di belakang gubernur zalim Ahok itu komunis. Betul? Saya apal saudara. Ini bukan main-main. Saya pengurus FPI DKI Jakarta dari tahun 2009 sampai 2014. Saya juga masih pengurus sampai saat ini. Sekarang saya sekretaris Dewan Suro DPD FPI DKI Jakarta. Tadi ada Kiai Haji Abdul Majid itu ketua FPI DKI Jakarta. Saya hafal betul rekam jejak. Karena ketika Bapak
maka kami menolak pelantikannya FPI DKI Jakarta. Walaupun belum menghina kita itu Al-Qaeda, baru menghina ayat suci secara global, saudara. Ini sudah bermasalah. Kami tolak untuk pelantikan karena saudara gubernur Kahven tidak bisa ada di Jakarta, wakil gubernur Kahven tidak bisa ada di Jakarta karena Jakarta mayoritas Islam. Betul. Saya mengatakan Jakarta mayoritas Islam atau mayoritas Kahven? Jakarta mayoritas Islam atau mayoritas Kahven? Apaskah kalau gubernurnya Muslim? Apaskah kalau gubernurnya berkeluarga bertakwa? Betul. Wajib saudara. Kenapa? Karena ketika jadi wakil gubernur itu sudah bermasalah. 8 lembaga Islaman harus dipegang. Itu otomatis tidak bisa. Ketua basis Badan Amil Zakat Infak Sedekah itu otomatis adalah wakil gubernur. Sementara wakil gubernurnya kafir, sah atau tidak? Pantas atau tidak? Haram atau tidak? Badan Amil Zakat Infak Sedekah bagaimana mungkin yang pegang orang kafir? 8 lembaga saudara, apalagi itu yang namanya koordinator dari ibu kota itu ketuanya adalah wakil gubernur. Yang namanya LPI Lembaga Bahasa Al-Quran itu adalah ketuanya wakil gubernur. Begitu juga yang namanya itu LPPT Lembaga Pengamal Al-Quran itu harus yang pegang adalah wakil gubernur. Sementara wakil gubernurnya kafir, pantas atau tidak? Wajib ditolak atau tidak? Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, kita ucapkan bihirukum untuk pejuang kita Habib Dahar bin Smith. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa menjadi motivasi kita untuk kita bangkit membela agama Allah Subhanahu wa taala. Insya lanjutnya nih. Betul. Siap. Takbir. Jadi selanjutnya sebentar sudah. Nah, jadi itu sudah bermasalah. Apalagi ketika itu luar biasa, dia punya ketetapan mulai dari wakil gubernur itu Islam sudah terserah. Salah satunya apa? Yaitu kalau di KTP akan dihapuskan, kalau di agama harus dihapuskan. Saya mau tanya kalau begitu komunis atau bukan? Komunis atau tidak? Komunis saudara, ini bukti bukan konon katanya. Masih ada anda bukan di medsos, di media online masih ada menyatakan bahwa yang namanya gubernur kafir akan menghapus form agama dari KTP. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Nggak sampai di situ saudara, meski tidak digusur dua. Betul itu yang mereka digusur, tapi akan digantikan yaitu apartemen yang mewah buat pelacur saudara. Ini jadi bohongin kita saudara. Karena kali itu menguntungkan buat gubernur nggak bisa menjadi pemasukan devisa daerah, maka dikeluarin nggak menguntungin. Ini yang namanya pelacur sekarang tambah dikit tambah. Apalagi di daerah Solo menjadi mangga besar dikit atau kan? Saya punya jatuh di sekitar sini. Barang-barang kuasa masuk operasional, betul? Malam-malam masih banyak saudara. Kenapa? Dilindungi gubernur kerja, gubernurnya dalam gubernurnya ada yang minuman, gubernurnya makan babi, dari hatinya sudah kotor saudara. Kalau gubernur hatinya sudah kotor, kenapa perutnya kotor, hatinya kotor, otaknya kotor, maka keluar omongan kotor, mulut comberan saudara. Pantaskah gubernur comberan? Pantaskah gubernur comberan? Pantas saudara. Itu coba kita lihat saudara. Ini pelajaran yang akan disertifikasi. Nah, disertifikasi lagi pelajaran paling mudah, betul. Sekarang namanya ijazah saudara, betul. Sekarang lebih keren lagi KBKBH. Tahu KBKBH? Dong. Digendong di situ. Sekarang musim KBKBH itu perempuan, betul. Kalau laki apa? Wah, benar nanti. Kalau itu apa itu? Kalau cabai, ini sekarang yang namanya pelacuran, mana besar
begini perang. Ayo ibu telah begini. Betul. LGBT itu lesbian, gay, bisex, transgender. Tahu transgender bu? Tahu nggak? Apaan? Bencong. Tahu bencong? Banti. Tahu banti? Waria. Jangan-jangan saudara peraturan mereka namanya bencong juga nggak dikit. Sekarang jumlahnya bencong 6 juta orang di Indonesia. Dikit banget. Itu bencong kalau kumpul di Monas aksi 212 wartani ini. Kalau tidak mau bencong, yang lain bencong, malu-malu ya. Itu bencong kalau kompak, bikin partai, menang, dojo jadi presiden. Ada kata lebih jadi presiden. Bencong satu aja mati di kampung gue ini, bingung gue mau ini. Bencong mati, bencong sekarang udah kejadian semua. Operasi sana, operasi sini, betul. Mati kan asalnya laki, ya kemudian orangnya suruhnya laki, betul. Ada laki buka kan ada Ustaz, ini mah perempuan Ustaz. Ditinggal sama dia barang yang sendiri, ditutup lagi. Udah panggil yang perempuan, dibuka ada Ustaz ini laki. Masa siluman mati, ditutup lagi datang bingung kita kadang mandiin. Enak kan rombongan bencong. Kalau lu suruh bencong mandiin bencong. Cuman pikiran saya bisa bencong mandiin bencong. Nah kalau dikepet tuh basah. Bencong stres. Ini bencong saking banyaknya itu rumah gue agak-agak hari datang bencong. Ngamen. Tapi mending karena dia tahu Ustaz dia datang ngamen pakai jilbab. Kayak goblok gua. Makan perempuan berpakai. Tapi lagi namanya damai saudara, Masya Allah. Gimana menjadi damai ini udah berbahaya. Nggak dihitung lagi ini Ahok pelacuran aja udah banyak. Karena buktinya Indonesia ini negara terporno nomor 3 di dunia. Mana buktinya data KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu menyatakan 60% siswi SMP di Indonesia sudah tidak terawat. 90% siswi SMP dan SMA di Indonesia itu pernah menonton film porno. Gimana nggak mau dari data lo? Pakainya sembarangan aja sih. Ini lagi besok awas lama-lama abot itu. Ibu-ibu kadang-kadang kebakaran, mentang-mentang lo bisa naik motor metik, gitu. Naik motor metik pakai celana wahai. Tadi gua ngomong apa? Awal wahai. Tenang. Kalau celana Hawaii itu bawa dengkul, karena Hawaii di atas dengkul begini celana wahai. Tinggal lagi celana aduhai. Tinggal lagi hai. Ibu-ibu pertama-tama motor metik kepada pakai celana aduhai. Menikah pahanya bagus sudah sedek terbong pisang. Mejen kepedean lo. Udah yang nama lu koin, ya Allah udah ada dipajang juga. Nenek-nenek kagak kalah, tahun baru keluar pakai legging. Pakai legging, nenek kan ketat, udah ikut. Dibuka leggingnya, kulitnya ikut. Aduh, udah rusak nih. Hati-hati saudara. Jadi perlu saya sampaikan, itu apa kebijakannya luar biasa. Terakhir ayat-ayat konstitusi harus di atas ayat-ayat suci. Peraturan gubernur nomor 47 itu harus di atas ayat suci. Peraturan gubernur nomor 47 tentang kebersihan harus di atas ayat suci. Harus di atas yang namanya siar Idul Adha. Ahok melarang ketika itu akhir 2014. Bapak Islam nggak boleh membeli hewan kurban di halaman masjid, di halaman sekolah, di halaman musola, di halaman pondok pesantren, departemen. Padahal ini sudah tradisi bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun sudah. Kalau begitu Ahok orang aja tidak. Ahok orang aja tidak. Kita lawan saudara sekali demo. Saya demo ke depan DPRD. Kami demo ingin ke depan balai kota, tapi direkayasa sudah. Pasukan berlapis-lapis disiapkan di DPRD. Begitu kita lewat di pinggir, ternyata disambil dari dalam, terjadi bentrokan, dibuka itu pintu. Akhirnya dalam bentrokan kami dicidukkan 18 orang masuk penjara. Sudah.
mati sakit pingsan saudara. Kalau begitu oknum begini jalan atau tidak? Agama atau tidak? PKI atau bukan? Komunis atau bukan? Komunis saudara. Tidak ada umat Islam mereka yang ditambah saudara. Teman saya saudara termasuk saya masuk penjara 18 orang. Cuma kami membela agama. Kami membela masjid. Akhirnya kami masuk penjara. Yang sakit itu ketika diserang gas air mata dalam penjara, teman saya pejuang Bapak Atin Firmansyah meninggal dalam penjara. Inna lillahi wa inna ilaihi. Satu lagi anak muda sakit selama dalam penjara, begitu keluar meninggal lagi saudara. Bahkan kemarin 14 itu jangankan gas air mata dimasukkan ke dalam mobil tahanan, dilemparin keluar. Kemarin Habib Rizik Islam banyak yang pingsan sudah. Betul. Ada yang mati satu orang, namanya Bapak Sahid Umar Yunan. Saya sudah datang 3 kali di mana itu orang sehat saudara. Ketika pergi dia masuk ke mobil, tapi gas air mata itu mematikan saudara. Kalau begitu Ahok pun atau dia saudara, maka saya sampaikan kenapa harus dibunuh. Selain menghina agama memang harus hukumannya mati atau keluar dari Indonesia saudara. Nah, dari itu saudara, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Betul. Kalau begitu Ahok masih terserah atau tidak? Siapa Ahok? Bunuh saudara. Saya yang membunuh Ahok. Karena saya kemarin membunuh Ahok di pengadilan MK gagal. Saya serang saudara. Karena saya sudah apa ketika saya lepas penjara, saya sudah keker yang namanya ini terlalu di mana-mana. Dari itu terlalu siaran dan kawan sialan. Nih saudara, begitu saya lagi sidang MK saya lihat paginya itu SMS bertebar, WA bertebar, Ahok menghina lagi Islam, menyerang lagi Islam, menyerang Al-Maidah, menyerang ulama. Begitu selesai sidang, saya kejar saudara, rasanya saya langsung dibunuh. Tetapi saya diamankan oleh kepolisian. Kalau Anda buka YouTube, masih ada saya satu-satunya advokat pernah namun di MK saudara. Ya iya, FPI ya advokat namun mulu. Dari situ saudara, kalau saya berhasil terbunuh, saya pegang, saya cekek, saya banting saudara. Gak peduli saya berhenti jadi advokat, berhenti jadi pengacara, di penjara seumur hidup pun akan saya lakukan. Karena kenapa? Hukum Allah di atas segala-galanya. Takbir! Siapa dua? Siapa satu? Siapa orang? Nanti saudara kita akan bela ulama ini PKI saudara. Di mana-mana ulama sudah dikriminalisasi. Habib Rizik sudah dilaporkan ke polisi berkali-kali. Munarman sudah dilaporkan, termasuk saya sudah dilaporkan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau komunis secara mati demi iblis, demi setan, demi kafir, maka saksikanlah kami umat Islam dan FPI akan berani mati bela agama Allah sampai dari kelapan habisan. Takbir. Untuk itu saudara, ayo mari kita berdoa. Senin kita turun saudara untuk bela ulama kita, Habib kita saudara. Betul. Karena Habib kita itu luar biasa, sudah difitnah. Itu yang namanya GMBI saudara, kemarin sudah saya sampaikan. Kalau ada yang nonton siaran live saya NTV, langsung saya debat dengan ketua GMBI yang bernama Fauzan saudara. Karena kita tahu, saya sampaikan yang anti ulama bahkan menyerang ulama adalah komunis. Lambang GMBI itu komunis, yang namanya GMBI Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, yang namanya masyarakat bawah itu bahasa PKI-nya proletar ini punya PKI, masyarakat bawah ini punya PKI. Artinya jelas-jelas ini ormas preman, ormas PKI, berarti polisi yang menjadi pembinanya adalah komunis. Betul.
Islam bukan tidak mungkin punah dari Indonesia. Sebagaimana Eropa dulu, Tariq bin Ziyad sahabat Rasulullah ini membawa Islam menyebar ke Eropa. Berjaya Islam di sana. Begitu sudah berjaya, 8 abad bertengger menurunkan ulama kaliber bentang nasional, salah satunya Syekh Qurtubi yang tafsirnya masih dibaca. Ini Syekh diabadikan menjadi masjid terbesar nomor 3 di dunia silahkan. Nama Masjid Qurtubi atau Masjid Cordova di Spanyol, Andalusia. 8 abad berjaya, 8 abad bersih, habis Islam saudara. Itu Masjid Qurtubi sudah lama menjadi gereja saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Dan sekarang saudara nggak jauh Singapura itu dulu mayoritas Islam dijajah oleh kafirnya, jadi kafir. Dijajah kafir, nggak ikut-ikutan tahun baru kafir, nggak ikut acara Natalan. Mereka kuat istiqomah. Tetapi begitu penjajah angkat kaki, Cina komunis menyerang daripada sana. Itu Lee Kuan Yew kemana-mana pakai kopiah saudara. Begitu sudah pakai kopiah dia keliling, umat Islam banyak tertipu. Begitu Lee Kuan Yew menjadi Perdana Menteri, Islam di Singapura tinggal 30%, Melayu tinggal 30%. Pernyataan Lee Kuan Yew sudah mampus. Dikatakan anti Melayu, anti Islam, kurang ajar dan tidak. Kurang ajar dan tidak. Kalau begitu kita mau jasa seperti Singapura. Dan ini bahaya, dulu Islam Indonesia 90%. Dibawa oleh koalisi Solo, sekarang tinggal 80%. Dulu 80% gubernur kafir seimbang. Daerah minoritas saudara, yang mana daerah itu minoritas di daerah Indonesia, mereka minoritas kafir, gubernurnya kafir. Seperti Bali, Bali itu mayoritas Hindu, maka gubernurnya Hindu, kita nggak boleh ganggu surat betul. Lakum dinutup. Nah, ayat Al-Ma'idah 51 saya mau luruskan. Itu khusus untuk kepemimpinan, kepemerintahan, kedaulatan. Itu pun di daerah mayoritas. Kalau di daerah minoritas, Bali gubernurnya orang kafir, putra daerah silahkan saudara. Kita nggak boleh banyak, itulah kebinekaan tunggal ika, toleransi, kemajemukan. Tapi Jakarta saya mau tanya, mayoritas Islam atau kafir? Wajib gak gubernurnya Muslim? Adil gak? Adil gak? Pantas gak? Pantas saudara, kita gak neko-neko, gak bawa ayat aja, kita cenderung tinggi asas keadilan dan proporsionalitas. Itu belum bawa ayat saudara. Tapi sekarang udah gak imbang. Indonesia dulu 90%, dulu 80%, gubernur kafir cocok 20%. Sekarang 80% gubernur kafir 35%. Kalimantan Tengah mayoritas Islam, gubernurnya kafir teras 2 kali pemimpin saudara. Yang namanya Kalimantan Barat sampai saat ini masih memimpin 2 kali. Yang namanya Kamdeles, ulama, wasat dan doi, Tengku Zulkarnain. Begitu masuk landasan darah langsung membunuh saudara. Kurang ajar atau tidak? Cuma ada di dunia baru 2 kali yang namanya landasan darah. Nggak boleh masuk 1 orang pun, apalagi bosok yang kasar. Karena ini kapolanya biadab, gubernurnya kafir. Tuh minoritas saja kurang ajar saudara. Apalagi jadi mayoritas, kita sudah habis dibantai saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, kami masuk Jakarta bagian gubernur kafir saudara. Maka siap kita singkirkan gubernur kafir. Siap ke satu, jangan pilih. Nah, untuk nanti pemilihan saudara, awasi TPS. Begitu masuk jangan tinggal tolong saudara. Karena kalau ada orang mata sipit nggak bisa bahasa Indonesia, punya KTP, ini warga negara, usir saudara. Kok boleh usir? Itu adalah pendatang gelap yang berbahaya. Mungkin itu orang-orang komunis yang akan merampok negara Indonesia saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Kalau ada sumber di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada kata yang salah, janganlah kau mudah polisi. Karena KPU kan nih, teman saya ini pengalaman luar biasa. Habib Bahar besoknya kita masuk penjara juga di Polda. Jadi saya sama Habib Bahar ini punya gelar baru SPDI, Sarjana Polda DKI. Nah, iya di Polda dan di penjara saudara, membela agama penjara. Betul.
baca maulid, tahlil, tawasul, ya nggak pakai libur. Alhamdulillah selama di penjara 5 orang masuk Islam. Alhamdulillah. Yang saya bingung masuk Islam tidak semua. Jangannya saudaranya Ahok itu. Buah manis, buah delima, buah itu, buah durian, itu nama buah-buahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.